Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti memiliki yang namanya masalah. Pasti setiap orang memiliki yang namanya persoalan. Bahkan lewat persoalan itu yang akan membawa dia kepada satu tekanan yang membuat dia depresi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa karena tekanan itu membuat dia kehilangan sukacita. Banyak faktor yang membuat orang kehilangan sukacita. Mungkin itu persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam sekolah, bahkan dalam keadaan ekonomi, atau mungkin sakit penyakit, sehingga membuat seseorang kehilangan sukacita. Saat menghadapi masalah, biasanya kita manusia akan memiliki dua sikap. Sikap yang pertama yaitu mungkin dia semakin mendekat kepada Tuhan. Mungkin lewat masalah yang dialami, dia makin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Baik dalam ibadahnya, dalam doa pribadinya. Dan sikap yang kedua yang biasanya diambil oleh manusia, oleh kita yang dalam keadaan tekanan, menjauh daripada Tuhan. Mungkin yang dulunya rajin pelayanan tidak lagi rajin pelayanan karena tidak melihat pertolongan Tuhan. Karena yang dialaminya yaitu seperti yang tadi, masalah, tekanan dalam pekerjaan mungkin, dalam usaha mungkin. Sehingga itu yang membuat dia untuk berjalan mundur, bukan berjalan maju, tetapi berjalan mundur, bahkan mungkin nanti membelakangi Tuhan, dalam artian tidak lagi setia kepada Tuhan. Mungkin nanti dalam tekanan itu juga, mungkin dulunya yang setia, ada ejekan-ejekan yang keluar. Di mana Allahmu? Di mana Tuhan yang kamu sembah itu? Nah, hari ini kita akan melihat itu di dalam Mazmur pasal yang ke-42 dan 43 itu bersamaan. Nanti kita lihat bagaimana tanggapan pemazmur melalui ejekan-ejekan itu. Mungkin dalam tekanan yang dialami pada masa itu, dia menerima ejekan. Baik, kita baca sebentar di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 6. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua demikian bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersuka cita lagi kepadanya, penolongku, ya Allahku. Menarik untuk kita melihat dalam pasal ini, teman-teman. Ada satu kisah tentang bagaimana pemazmur ini mengalami yang namanya tekanan. Pertama, kalau kita lihat di ayat yang pertama di pasal 43, pemazmur ini hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan, dalam artian kaum yang tidak saleh. Itu bisa kita nanti lihat di pasal 43 ayat yang pertama. Dan selanjutnya juga seperti yang saya katakan tadi, masalah yang dihadapi oleh pemazmur di sini ejekan dari lawan-lawannya. Bahkan dikatakan di ayat 11 pasal 42 dikatakan demikian bahwa ejekan para lawannya bagaikan tikaman maut ke dalam tulang-tulangnya. Kenapa bisa dikatakan tikaman maut? Di situ kita lihat tadi bahwa setiap hari orang mengejek dia, di mana Allahmu? Sehingga nanti muncul ayat yang ke-6 itu, aku berseru kepada Tuhan, kenapa kamu gelisah, kenapa kamu tertekan jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku, ya Allahku. Nah, itu masalah-masalah yang dihadapi. Hal yang sama, tantangan kita, orang yang percaya hari-hari ini. Mungkin orang mengejek kita, mungkin orang mencela kita, Tuhanmu kok mati, Tuhan kok bisa lahir, Tuhan kok memperanakkan, mungkin banyak. Tetapi itu tidak akan menggoyahkan iman kita, karena kita akan melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah juru selamat satu-satunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini? Dalam tekanannya,
Dalam ejekan-ejekan yang dihadapinya tadi, ingat dia tadi hidup di dalam orang yang tidak saleh. Dalam artian orang tidak mengenal Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga ejekan itu keluar dari mulutnya. Dalam tekanannya, pemazmur ini merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga tadi dikatakan di ayat ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Di sini pemazmur mengajak jiwanya untuk berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat prinsip yang dilakukan atau respon yang dikerjakan oleh pemazmur ini. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur di sini memang sangat tertekan dan gelisah. Tetapi, ini yang penting, tetapi tidak kehilangan harapan. Nah, kita mungkin dalam tekanan, kita mungkin gelisah, khawatir, tetapi hal yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa kehilangan harapan. Karena itulah dalam artian tak kala kita memiliki pengharapan, di situ akan timbul yang namanya sukacita. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur, sehingga berharaplah kepada Tuhan dan aku akan bersyukur kepadanya. Tak kala kita berharap kepada Tuhan, kita akan merasakan, kita akan mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya, apa yang akan kita lakukan juga ketika kita di dalam persoalan. Hal pertama, yaitu memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang kedua sampai keempat, di situ pemazmur menggambarkan seperti ini. Jiwaku haus kepada Engkau, rindu kepada Engkau seperti rusa yang rindu aliran sungai. Kita digambarkan, orang yang rindu kepada Tuhan digambarkan seperti rusa. Kalau kita belajar, rusa itu tidak bisa hidup tanpa air. Sehingga nanti kita bisa temui rusa-rusa itu kalau dalam musim kering, banyak yang mati di dalam aliran air. Karena dia mencari air, dia akan berjalan terus di dalam aliran air itu sampai ke hulu, sampai dia menemukan air. Kalau tidak menemukan air, dia akan mati dan matinya di situ. Ini menggambarkan apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seperti rusa tidak bisa hidup tanpa air, seperti rusa yang begitu merindukan air, pemazmur menggambarkan dirinya, dia begitu merindukan Tuhan. Secara tidak langsung, pemazmur di sini mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, hal ini yang perlu kita pegang. Ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, tak kala kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Di situ kita akan melihat karya Tuhan. Tak kala kita menyadari kekuatan kita, tak kala kita menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau katakan tadi bahwa Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling terbesar. Ini menyangkut sampai kehidupan kekal. Kalau cuma berbicara di dunia ini, hidup di dunia ini, kita tidak perlu Tuhan. Enggak pun percaya kepada Tuhan, dengan kerja keras mungkin kita bisa hidup. Tetapi karena perjuangan kita bukan hanya di dalam dunia ini, yaitu bagaimana kita bisa berkenan terus, berjuang terus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan kita. Dan selanjutnya, apa yang perlu kita kerjakan? Apa respon kita ketika kita menghadapi masalah? Di sini saya melihat di dalam Mazmur yang kita pelajari tadi bahwa percaya kepada pertolongan Tuhan. Ini sangat penting. Banyak kita tidak menikmati pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ataupun percaya tetapi tidak sepenuhnya, dalam artian ragu-ragu. Dan hal itu yang akan menghambat kita melihat pertolongan Tuhan. Dan hal itu yang akan menghambat untuk kita melihat kuasa Tuhan. Dan dalam menantikan pertolongan Tuhan, ada yang namanya proses. Kita berdoa mungkin hari ini untuk kesembuhan, untuk kebaikan ekonomi kita, bagi anak-anak kita. Jawabannya enggak hari ini. Sehingga di situ memerlukan yang namanya iman. Nah, di sini yang perlu dikatakan ujian iman kita. Apakah kita tetap percaya
kepada pertolongan Tuhan. Meskipun di dalam Amsal nanti menyatakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita melihat di sini tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bukan bersandar kepada pengertian kita, tetapi bersandar kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita percaya kepada Tuhan berarti mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita sendiri, bukan kepada orang, bukan kepada sesama kita manusia. Tetapi kita belajar untuk percaya penuh segenap hati kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini poin yang terakhir, bahwa dalam tekanan, dalam masalah, hal yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita respon, hal yang perlu kita lakukan, yaitu adalah percaya kepada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan bisa berbicara mengenai bagaimana belas kasihan, bagaimana kebaikan hati, kemurahan hati Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, dalam tekanan apapun kita akan melihat bahwa Tuhan yang penuh kasih itu akan menolong kita. Hal sederhananya saya buat analogi, seorang bapak di dunia ini, ketika dia memiliki belas kasihan kepada anaknya, ketika anaknya mungkin mengalami suatu pergumulan dalam artian membutuhkan pertolongan bapaknya, kemurahan hati, kasihnya itu, kesetiaannya itu dalam artian kemurah hatian seorang bapak secara naluri akan menolong anaknya. Hal yang sama akan terjadi. Kita percaya Allah yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan itu adalah Bapa yang baik. Menyatakan secara tidak langsung bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan menolong kita. Dan yang jadi pertanyaannya, apakah kita menjadi anak yang taat? Apakah kita anak yang layak untuk dikasihi? Apakah kita anak yang layak untuk ditolong? Sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita sebagai orang yang ditolong oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sesuai dengan perintahnya. Saya buat gambaran sederhana aja. Di dunia ini saja, ketika kita menghormati, mengasihi ke orang tua, kita akan melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini mengandung apa? Kita harus taat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga kesimpulan perenungan singkat kita hari ini, saya mau menyampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar dalam menghadapi problem dalam kehidupan kita. Mulai menaruh rasa percaya kepada Tuhan, mulai berserah kepada kuasa Tuhan, dan terlebih-lebih mengandalkan kasih setia Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti ini bahwa sekalipun tekanan-tekanan mungkin berupaya untuk menjauhkan kita daripada Tuhan, mungkin pergumulan kita tadi saya katakan sakit penyakit, itu tidak akan bisa menjauhkan kita dari anugerah Tuhan, tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi dengan kuasanya, dengan pertolongannya, dengan kekuatan daripada Tuhan, Dia yang akan melepaskan kita dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Saya Heri. Tuhan Yesus memberkati.